Selamat pagi, saudara sekalian dimanapun berada di saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dan salam jumpa kembali dalam renungan pagi untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Desember tahun 2021. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus Maha Baik, kembali hari ini kami rindu firman-Mu Tuhan. Berikanlah firman-Mu itu untuk menuntun kami hidup di dalam kebenaran. Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikannya, biar menjadi berkat bagi semua saudara-saudara yang mendengarkannya, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai seputar Natal yang terambil dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18-25. Dan yang sudah kita bahas adalah sampai ayat 20. Berarti hari ini kita bahas ayat 21. Mari kita baca Matius 1 ayat 21. Begini firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Nah, inilah perkataan firman Tuhan melalui malaikat yang datang kepada Yusuf dalam mimpi. Bahwa Maria yang mengandung dari Roh Kudus akan melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf akan menamakan bayi itu atau anak laki-laki itu Yesus. Saudara-saudara, dari ayat ini atau dari kalimat ini kita dapat keterangan dari firman Tuhan bahwa Yesus itu sebenarnya bukanlah anak Maria dan Yusuf. Mengapa demikian? 1. Maria mengandung atau hamil bayi Yesus itu adalah dari Roh Kudus, bukan hasil hubungan badan antara Maria dan Yusuf. Dengan demikian, Maria itu hanya dipinjam saja kandungannya oleh Tuhan untuk mengandung Yesus dan melahirkannya. Yang kedua, malaikat Tuhan memerintahkan Yusuf untuk menamakan bayi itu Yesus. Tidak boleh diberi nama lain. Harus nama Yesus. Pada umumnya, saudara-saudara, seorang bayi lahir itu tentu ayahnya atau ibunya yang memberi nama, bukan orang lain. Kecuali kalau si orang tua bayi itu meminta pendapat dari orang lain atau meminta orang lain untuk memberi nama kepada bayi itu. Tapi untuk anak laki-laki yang dikandung oleh Maria, tidak boleh Yusuf yang memberi nama kepada anak itu. Tapi Tuhan sendiri yang memberikan nama kepada anak laki-laki yang nantinya akan dilahirkan oleh Maria itu. Karenanya di ayat 21 tadi dituliskan, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, engkau akan menamakan anak laki-laki itu Yesus. Kata engkau akan menamakan dia Yesus itu sama dengan engkau harus menamai anak itu Yesus. Tidak boleh diberi nama yang lain untuk anak laki-laki itu. Harus Yesus. Jadi jelas bukan, saudara-saudara? Keterangan ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah anak Maria dan Yusuf. Tapi Yesus itu adalah anak Allah. Hanya saja Maria dan Yusuf dipercayakan Tuhan untuk memelihara Yesus selagi Yesus bayi. Maria dan Yusuf dipakai Tuhan untuk mengurus bayi Yesus. Dan Maria dan Yusuf dipakai Tuhan sebagai jalan datangnya Yesus ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Tapi sebetulnya Yesus itu adalah anak Allah. Sekali lagi, Yesus itu anak Allah. Nah, kata anak Allah itu, saudara-saudara, bukan berarti Allah itu punya istri, lalu mengandung, lahirlah anaknya namanya Yesus. Bukan seperti itu, saudara sekalian. Kata anak Allah itu hanya predikat saja. Atau sebutan. Sama layaknya seperti anak kunci. Apa ada bapaknya kunci? Atau ibunya kunci? Kan tidak ada. Atau anak tangga. Apa ada bapaknya dan ibunya tangga? Tentu tidak ada. Daun telinga. Apakah ada? Pohon telinga.
Kan tidak ada. Itu hanya sebutan atau predikat. Demikian juga dengan Yesus. Yang disebut anak Allah bukan berarti Yesus itu punya bapa dan ibu. Bukan berarti Allah itu beristri lalu punya anak. Tidak sama sekali, saudara sekalian. Sebutan anak Allah itu menunjukkan atau mempunyai arti atau mempunyai maksud Allah yang menjelma menjadi manusia. Disebut anak karena ia dilahirkan dari rahim seorang wanita, yaitu Maria. Layaknya manusia yang lain, lahir dari seorang wanita. Yesus juga begitu. Karenanya, saudara-saudara, pada saat itu kedudukan Yesus adalah sebagai manusia. Tapi sebenarnya dia Allah. Bolehlah ya kita katakan dengan kalimat lain, Yesus itu Allah, tapi wujudnya manusia. Karenanya dia disebut anak Allah atau manusia Allah. Jadi jelas Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Atau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ingat ya saudara-saudara, Yesus itu Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang dijadikan Allah. Tidak loh sama sekali. Kalau Yesus itu manusia, lalu dijadikan Allah, saudara jangan percaya kepada Yesus. Mari kita berhenti saja jadi pengikut Yesus. Lah Yesusnya manusia kok. Cuma dia dibikin Allah saja. Memang saudara-saudara, iblis berusaha keras untuk membuat manusia berpikir bahwa Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi manusia yang dijadikan Allah. Karenanya saudara-saudara, banyak orang dalam dunia ini tidak percaya kalau Yesus itu Allah. Bahkan mereka mengolok-olok Yesus, menghina Yesus, tidak percaya kepada Yesus, menolak Yesus, menghujat Yesus, bahkan menginjak-injak Yesus, karena disangkanya Yesus itu manusia yang dialahkan. Nah, itu pekerjaan iblis, saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan Yesus itu Allah yang jadi manusia, tapi iblis mengatakan Yesus itu manusia yang jadi Allah. Saudara sekalian, yakinlah, percayalah 100%. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan, bukan manusia manapun yang mengatakan, bukan seorang hamba Tuhan, bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, bukan seorang pendeta yang mengatakan Yesus itu Allah yang jadi manusia. Tetapi firman Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Dan kita tahu kalau Tuhan yang berbicara, tak mungkin ia berbohong. Kalau firman Allah yang berbicara, tidak mungkin tidak benar. Nah, firman Allah itu adalah kebenaran adanya. Jadi kalau firman Allah mengatakan Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, benar-benar dia Allah, saudara-saudara. Hanya wujudnya manusia. Jangan bimbang, jangan ragu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa yang dibikin Tuhan. Yang dijadikan Allah katanya. Bahkan saudara, ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu baru diangkat jadi Tuhan pada tahun 325 di konvensi Nicea. Ini pendapat ngaco, saudara. Pendapat tidak benar. Jangan percaya, saudara-saudara. Ini penyesatan. Dan orang yang mengatakan itu dipakai iblis. Supaya manusia tidak percaya kepada Yesus. Kalau Yesus adalah Allah. Kalau saudara membaca dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Di sana ditulis, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, lihat di sana ada kata Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi saudara-saudara, sejak kapan Yesus itu Tuhan? Ya sejak lahir. Bahkan Alkitab mengatakan sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Karena memang dia Allah. Hanya pada waktu itu dia diam di sorga. Belum turun ke dunia. Nah, sudah waktunya Tuhan, Yesus turun ke dunia. Melalui rahim Maria. Dia dilahirkan sebagai bayi yang kecil. Kenapa disebut turun ke dunia? Karena memang Yesus bukan berasal dari dunia, dari sorga, saudara-saudara. Dan kalau Yesus turun ke dunia ini, dia sedang menjalankan misinya Allah. Apa misinya Allah, saudara-saudara? Menyelamatkan manusia dari dosa manusia. Karena
manusia berdosa itu harus binasa, masuk neraka. Nah, Yesus mau menyelamatkan manusia supaya manusia jangan masuk neraka, saudara sekalian. Mengapa kok harus Allah sendiri turun dari surga, datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa? Jawabannya karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa mereka. Seandainya manusia bisa menghapuskan dosanya dengan usahanya sendiri, tentu Tuhan Yesus tidak usah datang dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa, bukan? Nah, karena manusia tidak bisa menghapuskan dosanya sendiri, tidak bisa mengampuni dosanya sendiri, maka Allah itu harus datang ke dalam dunia. Allah sendirilah, saudara-saudara, yang harus menyelamatkan manusia dari dosanya. Karena itu, lahirlah Yesus. Yesus itulah Allah yang menjelma menjadi manusia, mengadakan dan menjalankan misi penyelamatan bagi kita manusia. Jadi, tanpa Allah turun ke dalam dunia mengadakan misi penyelamatan, kita semua pasti masuk neraka, saudara-saudara. Karenanya kita bersyukur Yesus sudah lahir dalam dunia ini. Nah, barang siapa percaya kepadanya, barang siapa menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti diselamatkan. Karena itu, saudara-saudara, saya mau katakan jangan ragu terima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia. Supaya saudara dan saya tidak masuk neraka, tapi boleh ketemu Bapa di surga, hidup kekal di sana selama-lamanya. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa terkecuali dengan aku. Jadi sekarang saudara jelas ya. Dan jangan ragu-ragu lagi. Yesus itu Allah sendiri, saudara-saudara. Dia datang, dia lahir melalui rahim Maria. Dan selama dalam dunia ini, Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Bukan hanya supaya manusia diselamatkan saja, tetapi juga supaya manusia memiliki hubungan yang mesra dengan Allah. Supaya manusia bertemu dengan Allah. Dan supaya manusia merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya. Sayang, saudara-saudara, waktu tidak mengizinkan, sampai di sini dulu. Penjelasan ini belum selesai, besok saya akan lanjutkan lagi. Ikuti terus renungan firman Tuhan ini setiap hari, biar kita makin bertambah di dalam Tuhan, makin mengerti kehendak Tuhan, dan makinlah kita dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu Bapa, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Yesus adalah Allah sendiri yang layak dipuja, dipuji, disembah, diagungkan. Kami mau setia kepada Tuhan sampai nafas kami terakhir. Terima kasih buat kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih buat misi penyelamatan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu.
nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu.